Pernah nggak sih kalian kalau misalnya udah ngatur waktu kalian, tapi ya udah malah tiba-tiba banyak gitu kegiatan-kegiatan yang sebelumnya itu udah dirancang, udah dibuat segala macamnya dari semalam, tapi malah nggak kelaksana di hari itu juga. Dan kenapa hal itu bisa terjadi ke kalian? Hello guys, welcome in Bang Ade Jonang. Jadi kali ini gue mau sharing kalian. Tentunya di zaman sekarang, apalagi Gen Z ya, terutama ya, lagi banyak kerjaan, lagi padat segala macamnya. Pastinya penting banget untuk planning kegiatan untuk sehari-hari. Walaupun lu bener-bener kayak ada rapat, ada kegiatan, olahraga, nge-gym segala macamnya, itu harus dimasukin semua ya guys ya. Dari planning lu dari sebelum hari itu atau semalamnya. Dan tentunya caranya itu gimana bang? Yang pertama tentunya lu buat jadwal harian. Nah ini lu bisa tulis gitu. Mau itu dari depan komputer, depan laptop, atau enggak di HP lu, itu bisa tulis ya. Kayak misalnya ketika wallpaper lu kegiatannya itu untuk hari ini atau hari besok itu apa aja. Nah lu tulis, nanti kalau misalnya udah selesai baru lu checklist, atau enggak lu sekiranya itu ditandain lah, ada ciri khasnya sendiri lah. Kalau gue sendiri itu gue tandain checklist. Nah kalau misalnya lu mungkin kayak lu di bold, atau enggak mungkin lu di highlight segala macamnya. Yang kedua tentunya kerjain yang paling urgent dulu atau yang penting dulu. Tentunya setiap hari pasti ada tuh momen-momen yang dimana ada hal yang terjadi yang kita nggak bisa ngeduga atau ngerencanain. Contohnya misalnya lu lagi jalan ke kantor, tiba-tiba motor lu mogok. Nah pastinya ya udah ada tuh satu kegiatan atau satu momen yang dimana ketika lu harus benar-benar sampai di sana jam 11, tapi karena motor lu mogok atau motor lu rusak segala macamnya, ya udah akhirnya banyak tuh kegiatan-kegiatan setelahnya itu malah bikin nggak berjalan. Nah makanya kenapa utamain dulu kegiatan yang penting banget di hari itu dibandingkan kegiatan-kegiatan yang sekiranya masih bisa diundur sampai hari besok. Yang paling penting apa? Jangan pernah menunda pekerjaan kalian. Main game boleh, scroll TikTok boleh, nah segala macamnya. Tapi intinya satu, lu tahu batasan. Kayak misalnya lu pengen refreshing atau nggak, lu pengen manjain mata, ya udah cukup 15 menit aja maksimal lah guys ya, maksimal bukan minimal. Maksimal 15 menit aja, kecuali lu spesial media sosial spesialis. Nah ini mana itu harus benar-benar mantau ya, dari FB, TikTok, Instagram semacamnya. Yang ketiga tentunya kurangin main HP. Tentunya ketika lu lagi produktif atau nggak mungkin lagi kegiatan kerja segala macamnya, jangan sampai lu kayak dikit-dikit buka WA, dikit-dikit buka IG, dikit-dikit buka Threads. Nah itu malah jadi pancingan gitu. Ya lu pancingan lama-lama malah scroll TikTok, scroll IG segala macamnya. Coba berbaur gitu sama sesama pekerja, atau nggak sesama karyawan, atau nggak sesama pembisnis segala macamnya, ya sosial lah lebih tepatnya lah. Karena kalau misalnya lu perhatiin di zaman sekarang, walaupun lu awal-awal itu nggak kenal, ya jangan sampai lu main HP doang, tapi lu so akrab aja gitu, so akrab tapi tahu batasan dan tahu cara untuk mulainya gimana. Yang keempat tentunya beri waktu untuk istirahat. Nah penting banget guys ya, ketika lu kerja keras, lu kerja cerdas segala macamnya, lu harus penting namanya untuk istirahat. Badan lu itu harus benar-benar refresh, benar-benar harus dikasih rehat. Jangan sampai dikasih kerja tapi lu malah ke rumah sakit. Kerja yang duitnya itu buat lu kumpulin buat masa depan, tapi malah buat biaya rumah sakit segala macamnya. Makanya untuk jaga badan kalian biar sehat, olahraga, jaga pola hidup, pola makan segala macamnya. Yang terakhir tentunya tidur tepat waktu. Untuk ya kalian yang masih Gen Z, terutama umur 21 sampai 27 atau 28, lebih baik kalian tidur itu di bawah jam 12 malam. Kalau misalnya nggak bisa gimana bang? Paksa ya guys ya, walaupun itu susah banget ya. Bahkan kalau misalnya gue perhatiin, kalau misalnya gue benar-benar paksa banget, nggak ada kerjaan nih malam-malam, ya udah gue bisa tuh tidur jam 10, jam 11 segala macamnya, dengan catatan gue nggak tidur siang. Makanya kenapa Timothy Ronald itu melarang banget buat orang-orang buat nggak tidur siang. Walaupun kita tahu sesuai kondisi masing-masing orang itu beda-beda. Ada yang siang-siang itu kerja, ada yang malam-malam itu kerja, jadinya itu butuh tidur siang semacamnya. Nah mungkin menurut kalian gimana? Gimana cara kita ngatur waktu agar lebih produktif setiap harinya? Coba tulis aja di kolom komentar. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.